Mudah-mudahan dengan jatah subsidi yang ada sekarang panjenengan nggak perlu demo-demo. Insya Allah dengan biosaka cukup. Sahabat tani dan pecinta tanaman, semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat sejahtera dan dilancarkan rizkinya, amin. Pada kesempatan ini kita sedikit bahas kembali tentang biosaka, yang nanti kita lihat juga hasil pembuktian dari beberapa petani yang menggunakan biosaka tersebut. Sejauh ini, masih banyak dari petani yang masih salah persepsi tentang biosaka ini, sehingga banyak kawan-kawan tani masih membanding-bandingkan biosaka dengan pupuk ataupun metode pertanian lainnya, misalnya metode jadam, fermentasi, dan pupuk lainnya. Yang perlu kita ingat, biosaka bukanlah pupuk tetapi adalah elixir, yang mana fungsi dan cara kerjanya sudah dijelaskan oleh para ahli dalam video sebelumnya. Sehingga, biosaka ini tetap bisa digunakan berdampingan ataupun dioplos dengan pupuk lain misalnya POC, jakaba ataupun pupuk pabrikan, bahkan biosaka bisa dioplos dengan pestisida maupun fungisida. Tujuan kita menggunakan biosaka ini yaitu, untuk mengurangi penggunaan pupuk 50% sampai 80%, di tengah-tengah mahal dan langkanya pupuk seperti saat ini, penggunaan biosaka menjadi salah satu solusi bagi petani. Aku yakin, wong iki ora panen ora mangan lho Pak masalah kan ngoten nggih. Iki nek gagal guling riyo kan ngoten. Terserah Pak. Jadi dikurangi dulu. Jatahnya subsidi pemerintah itu diambil saja. Tapi mudah-mudahan dengan jatah subsidi yang ada sekarang panjenengan nggak perlu demo-demo. Insya Allah dengan biosaka cukup. Nah itu. Nah kalau di desa ada yang sama sekali tidak dipupuk, ada yang hanya dengan menggunakan pupuk kandang, ada yang menggunakan pupuk kimia maksimal 30%. Tapi petani di Blitar ini kan sudah pengalaman 3 tahun. Panjenengan kan baru dengar biosaka sekarang. Jadi coba langsung Pak. Ini kan nggak jualan, itu nggak rugi Pak. Dengan mengurangi penggunaan pupuk, tentu ini sangat meringankan kita sebagai petani. Biosaka ini sudah dibuktikan oleh petani di beberapa daerah, dan hasilnya sangat memuaskan. Tetapi, yang menjadi kendala saat ini, walaupun bahan pembuatannya hanya dari daun atau rumput tetapi masih banyak yang gagal. Dari hasil diskusi dengan kawan-kawan, umumnya kegagalan dalam membuat biosaka yaitu, ada salah satu bahan yang tidak memenuhi syarat dan ada kesalahan dalam meremasnya. Lalu seperti apakah syarat bahan dalam membuat biosaka? Sebelum melanjutkan, kami mohon dukungannya untuk pencet tombol subscribe di bawah. Terima kasih, semoga menjadi keberkahan, amin. Pokoknya paripurna. Pokoknya yang paling ayu dewe lah sing dipilih. Nggak cacat sedikit pun. Pupusnya ya mboten kaku. Terus nggak dipangan hama, nggak ada yang hinggapi hama. Jadi nek ada cabuk saja itu sudah ditinggal. Ada dimakan belalang, banyak titik dimakan itu juga ditinggal meskipun bagus. Terus kelihatan bagus ketika dilihat dari dekat kok ada bercak di daun itu juga nggak diambil. Ini yang paling mulus pokoknya. Jadi dilihat daun kanan dan kiri itu warnanya sama persis. Nek saya ngibaratnya waktu pelatihan. Nek make up kui kanan kiri ini balance ngono didelok penak. Nah, nggih to. Nek kandel tipis kan ya ora penak didelok ngoten. Nah, jadi sing paling penak di sawang terus dia menarik dengan penglihatan mata kita, tapi kok nggak menarik hama. Yang penting menarik di mata kita tapi nggak menarik hama. Itu yang jadi bahannya biosaka. Karena apa? Sinyal yang bagus dari tanaman itu yang mau kita kirimkan ke tanaman budidaya. Nek pas terik kayak gini, nah nyarinya waktunya kapan? Pas panas. Yang paling bagus. Jadi ketika panas dia bertahan dengan baik, nggak layu. Terus dilihat dia menarik tapi tidak menarik hama. Terus
pupusnya tidak kaku. Jadi tanaman yang tidak beradaptasi dengan cuaca itu kan pupusnya kaku. Nah, kalau yang biosaka itu dicarinya tanaman yang paling beradaptasi dengan cuaca juga. Jadi bukan dengan hama saja, hama, cuaca, jamur, terus bercak daun. Bercak itu bisa diartikan mungkin kekurangan unsur. Tapi kalau untuk yang jamur, nah itu kan sudah pasti penyakit. Kalau kita ambil bisa menularkan. Nah, intinya yang terbaik minimal 5 jenis. Semakin banyak semakin bagus. Kenapa Pak? Oh. Lihat ya, agak jarak dekat ya. Maksudnya sudah. Nah, ya toh, warnanya sudah mudah beda. Enggak bisa, Pak. Sama enggak bisa itu. 1 hektar paling banyak 6 tangki. 6 tangki. Ini untuk setelah jadi. Nanti untuk masa penyimpanan berapa bulan atau tahun Pak kira-kira Pak? Biar kualitasnya tidak rusak. Yang sudah pernah saya nyimpen dipakai lagi itu 5 tahun aman. Gini, yang satu megang, yang satu ngaduk. Ngaduk. Ini terus. Nah, hijau kan? Tidak perlu waktu lama Pak. Jadi kan diremet ya? Bukan diremet, tapi ditekan. Nah, ini udah hijau. Amati perubahannya warna ini sampai kita nggak tahu berapa lama waktunya. Bisa 10 menit, bisa 15 menit, bisa setengah jam. Nah, ini kan sudah terus berubah Pak. Ini nggak menghancurkan loh. Nah, ini kan keluar Pak, jadi hijau ya. Nanti bisa coklat, bisa hitam, bisa kuning, meskipun rumput sama-sama hijau. Bismillah. Nah, jangan terlalu kencang Pak di awal, santai saja. Jadi dipojokkan di pojok bak itu. Intinya ini termasuk ini Pak, untuk epigenetik itu berkaitan dengan hati sebenarnya. Jadi hati ini senang dengan hati. sugesti ya. Dengan hati yang ikhlas gitu ya. Enggak kerja apapun itu kalau enggak sungguh-sungguh macolnya kepacol gitu loh. Terlalu kenceng Pak, pelan. Jadi pelan, di awal pelan dulu. Sebaiknya muternya ke arah sana, jangan ke arah keluar, ke arah dalam. Pelan-pelan, jangan sampai dipelintir. Ini enggak memelintir, jangan dipelintir. Pelan-pelan saja. Nah, terjadi perubahan warna kan Pak? Kita harus mengamati perubahannya warna itu. Kuning Pak ya. Kalau ini kuning, tadi ini kan hijau, sekarang kuning. Kalau itu ternyata kuning dulu, bukan hijau dulu. Oh, tidak mesti ya dia. Tidak mesti Pak, meskipun bahannya sama persis. Feelingnya tidak sama Pak ini. Kita membuat bertiga, saya dan Iya, bahannya sama persis, jadinya warna beda semua. Tergantung tekanannya gitu. Tergantung tekanan apa feeling. Suasana hati ini. Aslinya tergantung bahan apa yang keluar lebih dulu ketika proses di awal itu. Nah, apakah kalau tanamannya rusak nggak jadi dibuat biosaka? Jadi permasalahannya ketika diaplikasikan sinyalnya juga bermasalah. Jadi yang kena hama mengundang hama, yang tidak tahan terhadap cuaca jadi tidak tahan terhadap cuaca. Balai Besar POPT Jatisari. Alhamdulillah kesimpulan dari mereka biosaka mampu mengurangi pupuk kimia lebih dari 50%. Jadi di sana yang menggunakan pupuk 50% sama yang 100% sama yang pupuk 30% fisiknya sama. Saya kan 50% itu sudah banyak sekali Pak. Nah, apa yang kita terapkan di Blitar sekarang maksimal kita gunakan pupuk 30%. Hasilnya bagus. Per hektar bisa mencapai 7 ton. Bahkan kemarin ada yang 8,2 ton per hektar. Itu per hektar hanya menggunakan pupuk Ponska 50 kilo. Hanya 50 kilo per hektar. Hasilnya bisa lebih dari 7 ton. Nah, itu akan berarti hanya berapa Pak? Per hektar kita pakai Ponska 50 kilo
dapat bisa 7 ton, modalnya sangat kecil, di bawah 1 juta. Sementara biosakanya gratis, petani buat masing-masing. Nah, makanya Pak Dirjen begitu kenal, beliau datang ke Blitar, itu sebenarnya efek dari Pak Kadis terbakar. Apa yang dipromosikan selalu di Jawa Tengah, Pak, selalu di Jawa Tengah yang fermentasi semua. Nah, terus Pak Kadis Blitar itu ngirim video biosaka ke Pak Dirjen. Nah, Pak Dirjen itu hanya lebaran ketiga kalau nggak salah, Mas, itu datang ke Blitar, langsung ketemu sama petani di sana. Kita langsung ajak panen raya. Ditanya, kumpul ratusan petani itu ditanya satu-satu, benar nggak biosaka ini? Nah, waktu itu kita masih menganggap bahwa biosaka ini pupuk. Tapi sebenarnya saya sudah tahu kalau ini bukan pupuk. Tapi kalau di petani kita ngomong bukan pupuk kan nggak diterima. Masalahnya kan itu, nggak akan diterima. Nah, akhirnya petani keilmuannya kalau yang disemprotkan ke tanaman itu bagus, ya pupuk. Ya. Mau hormon pun mereka bilang pupuk, kan seperti itu. Nah, itu yang kita lakukan di Blitar. Waktu Pak Dirjen datang ke Blitar itu binaan biosaka sudah ribuan, Pak. Sudah ribuan. Alhasil Pak Dirjen mantep. Setiap orang itu ditanyain, mantep. Akhirnya Pak Dirjen menjadwalkan. Ini waktunya cepat sekali. Berikut kesaksian dari sebagian kecil petani yang menggunakan biosaka, yang dihimpun dari berbagai sumber. Biosaka umur 28 hari. Biosaka 4 kali. Kalau SOP-nya jagung 6 kali berarti kurang 2 kali. Kalau gak sehomogen punya Pak Ansar, manfaatnya luar biasa. Monggo dikoreksi. Luas lahan 1.500, pupuk kimia 10 kilo, dikocor, campur jakaba. Alhamdulillah, pertumbuhan daun yang tadinya keriting sembuh dengan pestisida nabati buatan sendiri. Biourin mix biosaka, dosis raturan, overdosis. Alhamdulillah, tidak perlu beli insek-insekan lagi yang mahal-mahal. Update terbaru aplikasi biosaka. Untuk anakan sama sekali tidak ada perbedaan dengan yang menggunakan pupuk kimia. Ini yang murni menggunakan aplikasi biosaka. Alhamdulillah, kemarin saya semprot sama biosaka, walaupun tidak 100% hasilnya masih tahap belajar, tapi memang menakjubkan juga. Sama baru kah. Oke lah, terima kasih pada Iswar, semoga boleh menyebar manfaat bagi kami, terutama saya. Semoga biosaka menjadi terobosan baru untuk petani, akan terjun ke lahan yang lebih luas. Sementara ibu coba polybag dulu. Terima kasih untuk semuanya, salam sukses, salam petani.
aplikasi Biosaka lur, nunggu panen hasil murni Biosaka, tinggal nunggu panen aja lur. Pengaplikasian Biosaka 3 kali Biosaka, tapi menurut saya, kalau menurut Pak Ansar belum tentu ini Biosaka, cuma yakin saja. Demikian rangkuman ulasan Biosaka ini yang dihimpun dari berbagai sumber, semoga bermanfaat. Bila ada tambahan atau saran juga kritik dan pertanyaan silahkan tulis di komentar. Mohon untuk terus mendukung channel ini dengan like dan subscribe bersama kita bangun channel ini sebagai wadah diskusi dan silaturahmi. Terima kasih, semoga menjadi keberkahan, amin. Salam sehat sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat hijaukan bumi.